Halo semua, perkenalkan nama saya Laura Helena Panjaitan dengan NIM 123210046 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 23. Nah, kali ini saya membuat video untuk membahas soal Python dari mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik. Nah, langsung aja ke soal pertama. Oke, di sini kita disuruh menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Nah, di sini kita dikasih data Excel yang berisi data hasil uji tekan dan kekuatan tarik dari berbagai jenis campuran beton. Di sini kita akan menganalisis dan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah dari variasi beton campuran super plasticizer dan playless. Oke, pertama kita harus menampilkan data yang dikasih menggunakan pustaka pandas. Nah, pustaka pandas ini fungsinya untuk memuat file. Di sini aku udah import pustakanya dan saya aliaskan sebagai PD mempermudah kita memanggilnya. Nah, di sini saya mau memanggil filenya menggunakan upload file. Kenapa upload file? Karena kita bisa memuat datanya itu menggunakan Google Drive. Tapi kalau menggunakan Google Drive, kita harus konekkan ke Google Drive juga dengan nama file path-nya yang harus benar-benar sama nih. Kalau nggak sama ya pasti error nantinya. Nah, di sini ada import pandas as pd from Google Colab import file. Itu kita menggunakan modul pandas ini untuk membuat dan membaca file Excel yang diunggah ke Google Colab. Nah, di sini ada file upload, digunakan untuk memunculkan dialog yang memungkinkan kita untuk mengunggah file dari komputer lokal. Setelah file diupload, kita mengambil nama file, yang di mana nama file tersebut menggunakan list upload case yang itu untuk menyimpan nama file sebagai string dalam file path. Kemudian, file Excel dimuat ke dalam data frame atau menggunakan pdread Excel file path. Setelah data dimuat, printdf digunakan untuk menampilkan isi dari file Excel tersebut. Nah, kita lanjut. Kita membuat dua jenis grafik grafik batang untuk menganalisis hubungan antara campuran beton mix dan dua parameter penting yaitu dengan parameter kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Untuk membuat grafik kita menggunakan Matplotlib as PLT. Nah, yang ini nih yang ada import Matplotlib ini. Grafik pertama kita tuh menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom compressive strain dengan batang berwarna biru nih. Pada grafik kedua kita menampilkan hubungan antara mix dengan split tensile atau kekuatan tarik belah dengan batang berwarna merah. Kekuatan kedua grafik ini membantu kita untuk memvisualisasikan seberapa kuat campuran tertentu dalam hal kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Setelah itu kita menghitung koreksi antara kedua parameter ini menggunakan df compressive strain split tensile ini. Korelasi ini membantu kita memahami apakah ada hubungan linear yang signifikan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Lalu lanjut ke import scalar. Nah, pada tugas kita yang selanjutnya ini, kita disuruh menggunakan regresi linear untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependen. Nah, model regresi linear dilatih menggunakan linear regression dari modul sklearn. Variabel input X diambil dari kolom compressive strain, sementara variabel Y kita ambil dari split tensile. Nah, setelah model dilatih menggunakan model fit XY, kita melakukan prediksi nilai split tensile berdasarkan nilai compressive strain dengan model predict X. Hasilnya
divisualisasikan dengan plot scatter untuk data asli dan garis merah yang mewakili prediksi dari model. Akhirnya, koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada split tensile setiap kali compressive strength berubah. Dan intercap, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, dihitung dan ditampilkan. Koefisien dan intercap ini memberi kita gambaran mengenai bagaimana kedua parameter tersebut saling berkaitan dan berhubungan lah secara matematis. Oke, selesai. Lanjut ke soal nomor 2. Pada soal ini, kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara, atau EMP, Equivalent Motor Car Unit, berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik yang dimasukkan secara manual maupun di input dari Excel. Soal ini juga memberikan visualisasi data melalui grafik, menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar yang telah diberitahukan. Nah, kita seperti biasa input dulu. Kita masuk. Pertama-tama kan kode dimulai dengan mengimport beberapa pustaka. Pastikan pustaka Python yang diperlukan di Pandas. Nah, Pandas ini digunakan untuk menangani data Excel. Nanti untuk perhitungan numerik. Mplot sama libplot itu untuk membuat grafik. Dan file dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Fungsi utama dimulai dengan main, yang menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memasukkan data secara manual ataupun dari file Excel. Nah, pengguna juga bisa memilih nih untuk keluar dari program dengan memilih opsi 3. Lalu kita lanjut ke codingan yang ini. Jika pengguna memilih opsi pertama, fungsi input manual dipanggil tuh. Karena kita masukin def input manual, kurung tutup kurung. Dalam fungsi ini, pengguna diminta memasukkan waktu awal dan waktu akhir survei, serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval 15 menit. Pengguna harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan, yakni motor, mobil, dan kendaraan besar. Untuk memastikan input valid, kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat non-negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar jalan yang digunakan dalam survei. Setelah di-input selesai, data akan dikembalikan dan diproses lebih lanjut. Lalu pilihan kedua nih, input dari Excel. Nah, jika pengguna memilih opsi kedua yaitu input Excel, maka fungsi input Excel dalam kurung tutup kurung dijalankan. Fungsi ini pertama-tama meminta pengguna untuk mengunggah file Excel yang kemudian dibaca menggunakan Pandas. Setelah file diunggah, kode menyaring kolom yang relevan dan menampilkan daftar kolom tersebut untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar, dan interval waktu. Nama kolom yang dimasukkan oleh pengguna kemudian digunakan untuk mengambil data dari file Excel. Sama seperti pada opsi manual tadi, pengguna juga diminta memasukkan panjang dan lebar jalan. Jika kolom yang dimasukkan pengguna tidak ditemukan dalam file Excel, program akan menampilkan pesan error. Lalu kita masuk ke program menghitung EMP. Di sini yang df calculate EMP. Oke, tadi sampai di program menghitung EMP ya. Nah, di selanjutnya ini, di codingan ini, untuk setiap jenis kendaraan, kita pakai yang df calculate EMP ini. Apa sih EMP itu? EMP adalah Equivalence Motorcycle Passenger. Nah, ini tuh istilah yang digunakan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan.
Nah, dalam konteks ini, EMP itu memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan yang seragam. Untuk ini, digunakan koefisien EMP yang berbeda untuk tiap jenis kendaraan tadi. Nah, untuk sepeda motor itu ada 0,5, sedangkan mobil itu 1,0, dan kendaraan besar adalah 1,3. Fungsi di calculate EMP buka kurung tutup kurung itu untuk menghitung EMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing yang tadi. Nah, EMP total kemudian dihitung dengan menjumlahkan EMP dari tiga jenis kendaraan tersebut. Nah, hasil perhitungan ini ditampilkan kepada pengguna termasuk jumlah total EMP untuk setiap jenis kendaraan serta total EMP secara keseluruhan. Lalu kita masuk ke codingan yang TF plot EMP data nih. Nah, fungsi plot EMP data itu untuk membuat beberapa grafik yang menampilkan hasil perhitungan EMP. Grafik pertama menampilkan kurva volume puncak per jam untuk sepeda motor. Nah, dengan garis batas yang menunjukkan kapasitas dasar jalan itu. Grafik kedua dan ketiga menampilkan kurva yang sama, tapi jenis kendaraannya yang berbeda. Yang kedua mobil, yang ketiga kendaraan besar. Grafik terakhir menunjukkan kurva total EMP dibandingkan dengan kapasitas dasar jalan. Selain itu, ada grafik perbandingan yang menampilkan kurva EMP untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar dalam satu grafik untuk mempermudah perbandingan antar jenis kendaraan. Oke, kita masuk ke Dev Analysis Traffic. Nah, fungsi dari analisis traffic ini digunakan untuk menganalisa data yang telah dimasukkan tadi, baik secara manual maupun file Excel. Nah, fungsi ini memeriksa apakah data kendaraan berjumlah 8 interval waktu yang tadi setiap 15 menit selama 2 jam. Nah, jika tidak, program akan menampilkan pesan error. Jika data valid, program menghitung total kendaraan yang melintasi jalan selama periode waktu tertentu, menghitung luas jalan, dan menghitung kapasitas dasar jalan berdasarkan ukuran jalan, dengan rumus kapasitas sama dengan panjang jalan kali lebar jalan per 1000. Kapasitas dasar ini kemudian dibandingkan dengan jumlah total kendaraan untuk melihat nih apakah jalan tersebut kelebihan kapasitas atau tidak. Oke. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, pertama-tama kita mulai codingan itu dengan mengimport beberapa pustaka Python yang digunakan. Pustaka Pandas maksud saya. Nah, digunakan itu untuk menangani data Excel. Terus kalau NumPy itu untuk perhitungan numerik. Matplotlib untuk membuat grafik, dan flash ini itu digunakan untuk menginput data dari file ke Google Colab. Nah, kita masuk ke develop data file path. Nah, fungsi ini bertujuan untuk memuat file Excel yang diunggah. Setelah data dimuat dan menggunakan pdread Excel, dilakukan pembersihan nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan menggunakan strstrip. Nah, kolom yang tidak bernama yang memiliki prefiksi uname akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan dalam pemrosesan data tadi. Nah, yang dev calculate velocity ini, fungsi calculate velocity ini untuk menghitung kecepatan dari data percepatan yang diberikan. Karena kecepatan adalah hasil integrasi dari percepatan, npCum_sum digunakan untuk melakukan integrasi numerik atau penjumlahan kumulatif. NP gradient time ini
memberikan perubahan waktu antara data untuk menghitung integral berikut tersebut. Lalu kita masuk ke dev calculate displacement time velocity. Nah, kalau fungsi calculate displacement ini untuk menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah dihitung sebelumnya tadi. Sama seperti perhitungan kecepatan, perpindahan diperoleh dengan mengintegrasi kecepatan menggunakan penjumlahan kumulatif. Lalu kita masuk ke dev cumulate areas intercity. Nah, fungsi ini untuk eh, menghitung integritas areas yang dimana materi ini penting dalam analisis seismik. Ini didasarkan pada integral kuadrat yang dev ini eh, interval kuadrat percepatan terhadap waktu faktor NPP per 2 kali 9,81 itu digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar, yaitu ms kuadrat. Lalu kita masuk ke codingan dev calculate Excel squared. Ini secara sederhana untuk menghitung kuadrat percepatan yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti integritas areas dan nilai arms. Lalu kita ke codingan define exceedance. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menemukan waktu ketika percepatan melebihi ambang batas tertentu atau defaultnya itu 0,05 gram. Fungsi ini itu untuk mengembalikan waktu terjadinya exceedance pertama dan terakhir atau non jika tidak ada exceedance yang ditemukan. Lalu kita masuk ke dev calculate arms. Nah, fungsi ini untuk menghitung nilai arms atau root mean square acceleration dari kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, nilai arms dihitung dengan mengakumulasikan semua nilai percepatan kuadrat lalu membagikan dengan durasi waktu gempa atau TD dengan mengambil akar kuadratnya. Lalu kita masuk ke codingan dev plot data time SL velocity discrement. Nah, ini itu fungsi yang digunakan untuk membuat 4 plot grafik. Kan kita membuat grafik kan? Nah, yang pertama itu percepatan versus waktu, yang kedua kecepatan versus waktu, ketiga perpindahan versus waktu, dan keempat intensitas areas versus waktu. Nah, fungsi ini juga menambahkan garis-garis vertikal untuk menunjukkan waktu exceedance pertama dan terakhir, serta batas percepatan positif dan negatif yang 0,05. Lalu kita masuk ke codingan dev analysis seismic data. Nah, itu fungsi utamanya untuk mengatur alur kerja. Fungsi ini pertama kali itu mengunggah file kan dari pengguna dan memuat data. Lalu menghitung kecepatan, perpindahan, dan integritas areas dari data yang telah diberikan. Fungsi ini juga memanggil fungsi lain untuk menemukan nilai exceedance, arms, serta menampilkan hasil dan plot. Oke, lanjut nomor 4. Soal ini bertujuan untuk mensimulasikan dan menganalisis data curah hujan harian selama setahun penuh pada tahun 2023. Nah, pada awal langkah pertama kita, data curah hujan ini kan masih dibuat secara acak menggunakan distribusi nah, yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Nah, kita ini membuat fungsi untuk menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari ke depan, di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 20 cm per harian, dan dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan kolom tanggal dan hujan dengan satuannya mm.
milimeter, dan tanggal diatur sebagai indeks untuk mempermudah analisis berbasis waktu. Nah, kita masuk ke kode yang NP random seed part 2 itu, di mana NP random seed part 2 memastikan hasil konsisten setiap kali kita menjalankan kode ini atau reproducibility. Terus di sini ada PDD range digunakan untuk membuat rangkaian tanggal dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Lalu ada NP random gamma. Di sini diinput untuk menghasilkan data simulasi hujan dengan nilai rata-rata sekitar 20 mm per harian. Nah, data ini kemudian disimpan ke dalam data frame dan dengan 2 kolom, yaitu tanggal dan hujan dalam satuan milimeter. Nah, kita masuk ke dataset index, tanggal, dan in place-nya itu true. Setelah data terbentuk, kan kita udah netepin nih tanggalnya sebagai indeks untuk mempermudah pengelompokan waktu. Lalu kita masukkan ke ini rata-rata bulanan, terus di data resample. Nah, data resample ini berfungsi mengelompokkan data nih berdasarkan bulan M kan, dan menghitung rata-rata curah hujan untuk setiap bulan. Nah, data hujan milimeter min itu untuk menghitung rata-rata curah hujan tahunan dari semua curah hujan harian. Lalu kita masuk ke intensitas maksimum harian. Data hujan milimeter max itu menghitung nilai maksimum karena udah max kan, maksimum curah hujan harian selama tahun tersebut. Lalu kita di sini ada ambang batas sama dengan 50. Nah, data hujan milimeter ambang batas itu gunanya memilih hari-hari di mana curah hujan melebihi 50 mm. Hasilnya adalah data frame harian hujan ekstrim yang berisi tanggal dan curah pada hari-hari ekstrim. Lalu mana nih? Lalu kita masuk ke PLT figure. Nih, kita masuk ke PLT figure. Pertama itu ada plot curah hujan harian. Nah, visualisasi pertama adalah grafik curah hujan harian kan, selama 1 tahun. Pada grafik ini, garis horizontal merah menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan, dan titik orange menandai hari-hari dengan hujan ekstrim. PLT plot itu menampilkan kurva hujan harian, sedangkan PLTX Highline itu menambahkan garis rata-rata tahunan, lalu scatter itu menambahkan titik untuk harian dengan hujan ekstrim. Lalu kita masuk ke plot curah hujan rata-rata bulanan. Grafik kedua adalah bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulan. PT Bar itu membuat diagram batang di mana sumbu X adalah nama bulan dan Y adalah rata-rata curah hujan bulanan. Lalu terakhir masuk kesimpulan. Nah, ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari hasil analisis kita, curah hujan rata-rata tahunan, intensitas hujan maksimum harian, dan jumlah hari hujan ekstrim ditampilkan. Di hari hujan ekstrim juga ditampilkan untuk memperlihatkan tanggal dan besar hujan pada hari-hari dengan intensitas tinggi. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya membahas soal tugas Python. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat tersalurkan dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya pamit undur diri. Dadah.